Tertulis dalam situsnya bbc.com kalau sit up ternyata punya efek yang merugikan. Dari situlah muncul kekhawatiran bahwa sit up ini tidak baik. Sebenarnya kekhawatiran itu muncul karena kita malas. Bingung? Ikutin terus. Kenapa saya bilang malas? Ayo kita bahas. Dari judulnya yang mengatakan bahwa sit up punya efek merugikan, orang sudah takut duluan. Apalagi ini bukan sekedar isu, tapi memang ada penelitiannya. Coba kita telusuri dulu. Yang pertama, apakah sit up membuat perut six pack? Pertanyaan yang sangat umum ini pun masih banyak orang yang tidak mengerti. Dalam penelitian tahun 2011 terdapat 2 kelompok yang rutin latihan perut setiap hari dan yang tidak terbukti bahwa sit up tidak berpengaruh terhadap terbakarnya lemak. Hal yang umum seperti ini pun masih banyak yang nggak paham. Begini teman-teman, lemak ini masalah metabolis. Solusinya solusi metabolis, bukan latihannya apa. Paham ya? Lanjut yang kedua, apakah sit up menyebabkan sakit punggung? Profesor biomekanik tulang belakang yang bernama Stuart McGill sudah mempelajari dan melakukan serangkaian penelitian terhadap gerakan sit up. Dan benar, dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa sit up berbahaya bagi tulang punggung. Tapi penelitian dilakukan dari bangkai babi dan gerakan sit up dilakukan dalam waktu berjam-jam. Tidak berhenti di situ, pengamat dari penelitian ini pun juga menegaskan bahwa terdapat banyak perbedaan antara manusia dan babi. Dan ditegaskan juga bahwa dalam penelitian itu melibatkan siklus membungkuk yang tanpa henti. Bahkan saat latihan keras pun orang akan tetap mengambil jeda di antara rangkaian latihannya. Tidak berhenti di situ, bahkan ada penelitian juga pada saat tes militer, tes fisik militer, 56% cedera ini berasal dari gerakan sit up. Penelitian pada tes kebugaran fisik militer ini diterbitkan pada tahun 2005 dan ini fakta. Tetapi bukan lalu fakta bahwa sit up ini berbahaya, tetapi fakta bahwa melakukan sit up tanpa henti ini akan berbahaya. Sebenarnya nggak hanya sit up, hampir semua gerakan jika kita tidak fokus dan melakukannya tanpa henti, ya jelas ini akan berbahaya. Pada saat tes kebugaran fisik entah polisi atau militer TNI, sudah pasti peserta ini fokus pada berapa banyak, karena ambil nilainya kan rata-rata dari situ. Dan fokusnya ke berapa banyak, bukan fokus bagaimana formnya. Seperti itu. Jadi kalau cedera, ya wajar. Paham? Penelitian terhadap tulang belakang orang kembar pada tahun 1991 ditemukan bahwa faktor genetik berpengaruh sangat besar pada penurunan fungsi cakram pada punggung. Lalu yang ketiga yang paling sering terjadi, kecenderungan untuk membungkuk. Jika kalian melakukan sit up dengan tangan di belakang kepala dan menarik kepala, ini akan jelas memiliki kecenderungan yang besar untuk membungkuk. Jadi jangan letakkan tangan seperti menarik kepala. Bisa kalian letakkan tangan di depan atau bisa di samping telinga. Yang paling simpel dan paling sering terjadi, yang keempat, tulang ekor sakit. Jika kalian sit up pada alas yang keras, hal ini sangat wajar terjadi. Jadi berilah alas atau matras untuk melindungi tulang ekor. Jadi kalau saya rangkum, daripada sit up asal-asalan dan asal banyak, mending gunakan alas, perhatikan form, dan jangan lupa istirahat pada jeda atau interval latihan. Simpel kan? Jadi kalau kalian berpikir bahwa sit up ini berbahaya, coba tanyakan hal ini. Apakah kita melakukan sit up berjam-jam tanpa henti? Apakah kita melakukan sit up dengan form yang benar? Apakah kita memfasilitasi latihan kita? Dan yang terakhir, apakah kita babi? Paham ya? Kenapa kita takut? Karena tidak tahu. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung di sini.
Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik, grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebugaran, kalian bisa tanyakan di grup ini. Pasti ada yang jawab, kalau enggak ya saya yang jawab. Tapi kalau saya yang jawab mungkin agak telat, jadi ya harapan lu. Oke, sampai ketemu lagi.